Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi kimia lagi nih, yaitu tentang periode dan golongan. Nah, apa sih periode dan golongan? Oke, sekarang kita mulai ya. Jadi di sini itu ada tabel periodik unsur. Nah, tabel periodik unsur ini itu diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atom dan kesamaan sifatnya. Nah, di sini itu ada istilah yang namanya periode dan golongan. Nah, untuk mempelajari lebih lanjutnya, kita ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita belajar tentang periode dan golongan. Nah, untuk yang pertama kita pelajari dulu tentang periode nih. Nah, periode itu adalah baris. Jadi yang di tabel periodik itu yang bentuknya sejajar, yang horizontal. Jadi misalnya nih ada hidrogen dan helium itu adalah mereka itu berada di satu periode yang sama, yaitu periode pertama. Nah, periode itu apa? Jadi pada tabel periodik itu periode menunjukkan kulit atom yang terisi elektron. Jadi tadi nih di periode pertama itu ada hidrogen sama helium. Nah, mereka itu memiliki elektron yang sama-sama hanya mengisi di kulit pertama. Makanya mereka itu masuk ke periode pertama. Nah, kemudian begitu juga dengan seterusnya. Misalnya di sini ada litium, berilium, sampai neon, itu mereka memiliki elektron yang mengisi kulit sampai di kulit kedua. Makanya mereka masuk di periode kedua. Nah, untuk periode itu ada dari 1 sampai 7. Sesuai ya, karena kan sampai saat ini kulit yang sudah ditemukan itu sampai 7. Jadi kayak gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada golongan. Golongan itu disebut dengan kolom. Dalam tabel periodik itu yang vertikal, yang ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, jadi golongan itu pada tabel periodik menunjukkan jumlah elektron di kulit terluar atau elektron valensi mereka. Contohnya di sini kita lihat nih golongan pertama. Golongan pertama itu ada hidrogen, litium, natrium, sampai francium ya. Jadi mereka itu kalau kita bikin konfigurasi elektronnya, itu mereka memiliki elektron valensi atau jumlah elektron di kulit terluarnya itu 1. Makanya mereka masuk di golongan pertama. Golongan ke-1, golongan pertama gitu. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, golongan itu dibagi menjadi 2. Ada golongan A dan ada golongan B. Golongan A itu disebut sebagai golongan utama, golongan B itu disebut sebagai golongan transisi. Nah, sekarang kita coba bagaimana menentukan periode dan golongan. Jadi, kita ingat-ingat dulu nih, golongan itu adalah jumlah dari elektron valensi atau elektron valensi itu adalah jumlah elektron pada kulit terluar. Ingat ya. Kemudian kalau periode itu adalah jumlah kulit yang terisi oleh elektron. Nah, untuk percobaan yang pertama ini, kita pakai konfigurasi dengan menggunakan model Bohr. Di sini ada 3 Li, di mana konfigurasinya itu 2, 1. Nah, berarti elektron valensinya itu 1, ya nggak? Jumlah elektron yang berada di kulit terluar 1, berarti Li ini masuk ke golongan 1A. Kemudian periodenya, karena elektronnya mengisi sampai kulit kedua, maka periodenya itu adalah periode 2. Nah, tapi untuk mengetahui golongan dan periode itu lebih mudah menggunakan konfigurasi elektron model mekanika kuantum. Karena kalau kita menggunakan model Bohr ini, kita sulit untuk menentukan golongannya itu golongan A atau golongan B, seperti itu. Nah, sekarang kita coba mencari periode dan golongan suatu unsur dengan menggunakan konfigurasi model mekanika kuantum. Nah, jadi sebelumnya di sini ada info penting nih. Nah, jadi kalau misalkan mekanika kuantum itu kan konfigurasinya yang 1s2, 2s2, 2p6, dan seterusnya. Nah, yang pertama, jika konfigurasi elektron berakhir di subkulit S atau P, maka unsur tersebut merupakan golongan A. Nah, yang kedua, jika konfigurasi elektronnya berakhir di subkulit D, maka unsur tersebut berada pada golongan B. Nah, yang ketiga, jika konfigurasi elektronnya berakhir di subkulit F, maka unsur tersebut merupakan golongan lantanida dan aktinida. Seperti itu. Nah, gimana tuh contohnya? Kita lanjut ke slide berikutnya.
Nah, sekarang kita coba latihan soal ya. Di sini ada 17 Cl atau Cl dengan nomor atom 17. Konfigurasi elektron dengan model mekanika kuantumnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Nah, kalau kalian lupa gimana cara konfigurasi dengan model mekanika kuantum, kalian bisa nonton video sebelum video ini pokoknya. Nah, selanjutnya kita cari periode dan golongannya. Nah, karena elektron terakhirnya di subkulit P, lihat ya, 3P5. Subkulit terakhirnya itu adalah subkulit P. Berarti sel ini merupakan golongan A. Kemudian kita hitung nih elektron valensinya. Elektron valensi itu kan jumlah elektron di kulit terluar. Kulit terluarnya itu adalah kulit ketiga. Ada subkulit S dan ada subkulit P. Nah, kita total elektronnya 2 ditambah 5, 7. Berarti sel ini masuk ke golongan 7A. Nah, kemudian untuk mencari periode, kita lihat nih kulit tertinggi yang terisi oleh elektron. Itu ada kulit ketiga. Berarti Cl itu masuk ke periode ketiga. Jadi golongannya 7A dan periodenya periode 3. Gampang kan? Nah, sekarang kita pakai contoh 26Fe atau Fe dengan nomor atom 26. Sekarang kita bikin konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d6. Nah, ini Ibu bikin ke bawah ya, biar kelihatan kulitnya dan subkulitnya. Nah, sekarang kita tentukan golongan dan periodenya. Yang pertama, karena elektron terakhirnya itu mengisi subkulit D, nih 3D6 ya, mengisi subkulit D, berarti Fe ini merupakan golongan B. Nah, untuk golongan B itu, karena subkulit terakhirnya itu ada di D, jadi untuk menentukan golongan berapa B sih, nah itu caranya adalah menjumlahkan elektron yang ada di kulit terakhir dan ditambah dengan elektron yang ada di subkulit D sebelumnya. Jadi 4s2 ditambah dengan 3d6. Hasilnya adalah 8 elektron. 2 tambah 6, 8. Berarti Fe ini merupakan golongan 8B. Nah, selanjutnya periode. Periode itu kulit tertinggi yang terisi elektron. Jadi, walaupun Fe ini masuk, kulit terakhirnya itu masuk di 3D6, tapi tetap kulit terakhir yang terisi elektron itu adalah kulit keempat. Berarti periodenya itu adalah periode 4. Nah, di sini selanjutnya ada 28 Ni atau Ni dengan nomor atom 28. Kita bikin konfigurasi elektronnya. Ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d8. Nah, elektron terakhirnya itu berada di subkulit D. Berarti Ni ini merupakan golongan B. Selanjutnya, golongan. Golongan tadi ingat ya, jumlah elektron di kulit terakhir ditambah dengan elektron yang masuk ke subkulit D sebelumnya. Jadi 4s2 ditambah dengan 3d8. 8 ditambah 2 hasilnya 10. Loh, kok golongannya 8B? Jadi, jika jumlah elektron terluar ditambah dengan elektron di orbital D hasilnya itu 9 atau 10, mereka itu akan masuk ke golongan 8B. Seperti itu. Nah, karena ini tadi jumlah elektronnya 10, jadi dia masuknya ke golongan 8B. Kemudian untuk periode, kulit tertinggi yang terisi oleh elektron. Jadi walaupun elektron terakhirnya masuk ke 3D8, tapi ingat kulit tertingginya itu yang terisi elektron tetap kulit keempat, berarti periodenya itu periode keempat. Nah, ini yang terakhir, ada 30 Zn atau Zn dengan nomor 30. Jadi konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Nah, elektron terakhirnya di subkulit D, berarti Zn ini juga merupakan golongan B. Nah, sekarang menentukan golongannya berarti 4s2 ditambah dengan 3d10. Totalnya 12 elektron. Harusnya golongan 12B. Ada nggak sih golongan 12B? Nah,
Jadi, ketika jumlah elektron kulit terluar dan elektron ditambah dengan elektron orbital D, itu totalnya lebih dari 10, itu harus dikurang dengan 10. Jadi tadi ini kan 10 tambah 2, 12. Dikurang dengan 10, hasilnya 2. Nah, berarti Zn ini adalah golongan 2B. Selanjutnya, periode. Periode itu kulit tertinggi yang terisi oleh elektron. Kulit tertingginya itu adalah kulit keempat. Berarti periodenya adalah periode 4. Nah, seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.